wabarakatuh. Selamat bergabung dengan mata pelajaran seni budaya. Sebelum memulai materi hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, ketika kalian menonton video ini, saya berharap sekali kalian akan menontonnya dari awal sampai dengan video ini berakhir. Karena dengan menyaksikannya sampai dengan selesai, kalian tidak akan melewatkan penjelasan-penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Abdillah. Kalian bisa panggil saya dengan Bapak Abdi. Saya beralamat di Jalan Bahagia, RT 1 RW 1 Desa Atu-Atu. Kemudian saya mengajar di SMK Negeri 1 Pelaihari sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang mengampu mata pelajaran seni budaya untuk kelas 10. Hari ini adalah penyampaian daring pertama dan perdana mata pelajaran seni budaya dengan kalian di semester ganjil tahun ini. Saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang sebaiknya kita laksanakan supaya kegiatan pembelajaran daring seni budaya ini bisa berlangsung dengan lancar sampai dengan evaluasi akhir nanti atau penilaian akhir semester. Nah, di sini ada beberapa peraturan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah biasakan menjunjung tinggi sopan santun atau tata krama. Baik itu nanti kalian berbicara langsung dengan Bapak Ibu Guru, atau misalnya kalian melalui telepon, atau mungkin kalian mengirimkan pesan melalui via komentar ataupun via chat di WA atau grup. Kemudian biasakan untuk berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, biasakan untuk membaca dan memahami materi, instruksi, atau pemberitahuan sebelum menanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Nah, biasanya saya menemukan siswa yang menanyakan sesuatu tentang informasi yang saya sampaikan, sedangkan pertanyaan tersebut sudah saya sampaikan di dalam informasi tersebut. Jadi untuk kalian yang menerima informasi atau instruksi dari Bapak, silahkan kalian baca terlebih dahulu instruksi tersebut dan kemudian pahami. Bila kalian sudah memang tidak bisa memahaminya lagi, maka baru tanyakan kepada Bapak atau Ibu Guru. Kemudian biasakan aktif menemukan hal-hal baru yang dirasa tidak diketahui ataupun tidak dimengerti, dan tidak perlu takut bertanya dengan Bapak Ibu Guru. Nah, untuk siswa baru biasanya masih merasa takut atau masih merasa malu dengan guru untuk bertanya. Jadi biasakan untuk bertanya pertanyaan yang logis, yang masih bisa ditoleransi untuk pelajaran kita. Kemudian biasakan saling mengingatkan dan berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian nomor 6, biasakan untuk mengerjakan tugas secara mandiri, kecuali tugas yang diinstruksikan secara berkelompok. Saya berharap ketika kalian mengerjakan tugas seni budaya, kalian kerjakan secara mandiri, bukan pekerjaan yang dibantu oleh orang lain. Karena menurut Bapak, seorang siswa SMK itu harus bisa bekerja secara mandiri, kecuali bila pekerjaan itu dituntut untuk dikerjakan secara berkelompok. Kemudian nomor 7, biasakan mengumpulkan tugas 15-30 menit sebelum deadline. Ini berlaku selama pembelajaran kita sistem daring ini. Karena kita tidak tahu kondisi jaringan seperti apa dan kondisi sinyal yang kadang baik, kadang buruk. Jadi untuk mengantisipasinya, maka sebaiknya kalian kumpulkan jangka waktu 15-30 menit sebelum deadline itu berakhir. Kemudian untuk penilaian di sini saya sampaikan. Yang pertama tentang SKM atau KKM yang biasa kalian dengar. SKM seni budaya ini adalah 60, usahakan nilainya di atas dari 60 atau boleh 60, tapi usahakan lebih baik lagi bisa 60. Kemudian tidak ada remedial atau perbaikan nilai ulangan. Yang ketiga, penilaian berupa pengetahuan dan keterampilan. Bila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring karena masa pandemi ini, yang kita juga tidak tahu kapan akan berakhir masa pandemi ini,
maka bisa jadi penilaian hanya berupa pengetahuan saja atau berupa teori saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bila ditemukan metode bagaimana penilaian secara atau untuk keterampilan. Kemudian ada 4 bentuk penilaian yang nantinya akan kalian ikuti. Yang pertama adalah penilaian tugas harian, kemudian penilaian ulangan harian. Yang keduanya ini adalah agenda yang pribadi Bapak yang menentukannya, bukan ditentukan oleh sekolah. Nah, sedangkan penilaian yang ditentukan oleh sekolah ini ada 2 macam, yaitu penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Penilaian tengah semester biasanya dilaksanakan di bulan September, sekitar bulan September atau setelahnya atau Oktober seperti itu. Kemudian penilaian akhir semester itu ada di akhir November sampai dengan awal Desember. Next, kita langsung ke materi. Sebelumnya kita isi dengan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yang mana di sini ada disampaikan kompetensi dasar, yaitu memahami konsep, teknik, prosedur, dan menirukan ragam gerak dasar tari. Ini adalah kompetensi dasar untuk materi teori. Kemudian untuk kompetensi dasar materi praktik, yaitu adalah poin 4.1, yaitu menirukan ragam gerak dasar tari. Jadi nanti kalian akan diminta untuk menirukan ragam gerak dasar tari sesuai dengan ketukan atau hitukan yang berlaku dalam tarian atau gerakan tersebut. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran kalian bisa baca sendiri. Yang jelas tujuan pembelajaran di sini adalah untuk memberikan informasi atau memberikan pengetahuan kepada kalian, serta nantinya akan memberikan keterampilan juga kepada kalian bagaimana sih dan apa saja sih konsep, teknik, dan prosedur yang berlaku dalam kegiatan seni tari itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke materi pertama. Materi pertama kita adalah tentang definisi tari. Bila Bapak tanyakan tentang tari kepada semua orang atau kepada kalian, tentu kalian sudah tidak heran lagi, sudah terbiasa mendengar yang namanya tari. Bila Bapak tanyakan, apakah kalian pernah menonton tari? Rata-rata jawabannya pasti akan menjawab iya. Apakah kalian tahu tari? Rata-rata akan menjawab iya. Tetapi, beda halnya ketika Bapak tanyakan, coba tolong definisikan apa itu tari. Mendefinisikan tari bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh setiap orang, karena ketika ditanyakan pasti akan merasa bingung. Nah, rata-rata orang akan menjawab definisi tari adalah serangkaian atau gerakan yang indah. Biasanya jawabannya akan seperti itu. Nah, secara keilmuan akan kita jawab apakah definisi tari itu. Di sini saya mengambil sumber yang pertama, yaitu sumbernya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tari sendiri diartikan sebagai gerak badan. Maksudnya di sini adalah tangan dan sebagainya, misalnya kaki, kepala, dan lain-lain, yang berirama. Biasanya diiringi bunyi-bunyian seperti gamelan, musik, dan sebagainya. Nah, saya rasa dari definisi ini sudah sangat cukup jelas untuk mendefinisikan arti dari sebuah tari, ya. Mungkin kalian punya definisi tersendiri, apakah itu tari, gitu ya. Nah, ini adalah definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun masih ada banyak lagi definisi yang lain menurut para ahli. Entah itu nanti menurut Aristoteles, menurut Lameri, menurut Sudarsono, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan singkat perkembangan tari di Indonesia. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu perkembangan seni tari di zaman pra-Hindu. Nah, di zaman pra-Hindu ini kategori garis besarnya bisa orang mengatakan kategori masa primitif, di mana orang-orang ketika itu masih dalam keadaan yang lingkungan dan kehidupannya masih cukup sederhana. Nah,
Pada masa itu tarian difungsikan untuk mencapai tujuan yang magis dan sakral. Nah, ciri-cirinya pada zaman itu tari disajikan secara sederhana, baik dari segi musik, baik dari segi gerakan maupun dari segi pendukungnya. Contoh misalnya saja dari segi gerakan, misalnya gerakannya sangat sederhana, berupa tepuk tangan, berupa hentakan kaki dan sebagainya. Dan gerakan yang diciptakan pun cenderung menirukan gerakan-gerakan yang ada di alam, misalnya gerakan hewan. Nah, misalnya saja inspirasi itu terjadi karena mereka selalu mengalami segala halnya di alam. Jadi, misalnya saja ketika mereka berburu di hutan, mereka melihat kijang-kijang yang berlari, atau misalnya mereka melihat kijang melompat. Nah, itu bisa menjadi inspirasi bagi mereka sehingga tercipta gerakan-gerakan yang menirukan dari apa yang pernah mereka lihat. Pada masa pra-Hindu ini, penyajian tari diiringi oleh pengiring berupa nyanyian atau suara-suara. Bisa juga nanti itu berupa mantra ya, atau nyanyian-nyanyian yang nanti disuarakan dengan kuat atau dengan nada-nada tinggi. Selebihnya untuk aksesoris dan busana untuk pendukung biasanya juga berasal dari alam, misalnya dari kulit hewan, kulit kayu, dedaunan atau bulu-bulu dari burung dan sebagainya. Hindu, tari di Indonesia sudah dipengaruhi akan kebudayaan dari India. Pada masa itu pemerintahan itu berpusat di kerajaan atau di bawah kepemimpinan raja. Jadi di masa itu raja sebagai fasilitator, jadi raja memfasilitasi segala kegiatan termasuk halnya kegiatan berkesenian, sehingga apa yang ada di kerajaan, apa yang di bawah naungan raja itu akan dimaksimalkan semaksimal mungkin. Jadi pada masa itu banyak para ahli di bidang tari yang ditunjuk oleh raja. Dan ciri-ciri karya yang ada di zaman itu, karya tari yang diciptakan secara sungguh-sungguh. Kemudian pertunjukan tari itu diadakan sesuai dengan fungsinya, misalnya tari penyambutan tamu atau tari untuk penobatan raja dan sebagainya. Selain itu, tema yang diusung dalam tari mulai beragam karena pada masa ini sudah ada yang namanya pengambilan ide cerita atau sumber, yaitu contohnya misalnya dari kitab Mahabharata dan contoh dari kitab Ramayana. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan seni tari di zaman Islam. Di zaman Islam ini adalah zaman ketika pengaruh Islam mulai mempengaruhi kegiatan berkesenian termasuk tari di Indonesia. Nah, perkembangan seni yang berbau ciri khas Islam itu tergantung di mana posisinya berada, karena ada banyak wilayah, misalnya saja seperti Aceh, kemudian daerah Melayu, daerah Riau dan sebagainya. Nah, ketika Islam masuk di daerah tersebut, ciri khasnya akan menjadi masing-masing tergantung kebudayaan daerah atau kesenian daerah masing-masing, sehingga pengaruh Islam yang masuk itu akan bercampur baur dengan kebudayaan atau kesenian asli dari daerah tersebut, sehingga menghasilkan sebuah kesenian yang nantinya akan memiliki ciri khas daerah dengan nuansa keislaman itu sendiri. Kemudian yang nomor 4 adalah zaman penjajahan. Di zaman penjajahan ini pengaruhnya tidak begitu signifikan, tidak ada perubahan banyak perkembangan di dunia tari. Tapi tari di sini cukup dibatasi untuk penampilannya ya, karena untuk penampilan sendiri hanya diperbolehkan di kegiatan istana seperti penyambutan tamu raja, penobatan raja dan sebagainya. Nah, kemudian berbeda halnya juga dengan di lingkungan masyarakat. Jadi pada masa ini, pada masa zaman penjajahan ini, ada dua
kelas, yaitu kelas tari istana dan kelas tari rakyat. Di lingkungan rakyat, tari hanya semata sebagai hiburan. Nah, tarian sebagai hiburan ini itu sangat berkembang di masyarakat pada masa itu. Dan yang unik pada masa penjajahan ini adalah terlahirnya ide-ide menarik, yaitu penderitaan-penderitaan masyarakat yang menjadi ide terciptanya sebuah tari, yaitu tarian-tarian yang bertemakan tentang perjuangan, tarian yang bertemakan tentang kepahlawanan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, di pasca kemerdekaan atau masa setelah kemerdekaan berlangsung sampai dengan sekarang, ini adalah masa yang sangat cukup baik ya, yang cukup baik sehingga perkembangan tari tumbuh subur dan sampai saat ini sangat baik. Jadi ada banyak karya yang diciptakan dan perkembangannya juga sangat pesat, karena setelah penjajahan berakhir dan merdeka Indonesia, di masa inilah munculnya sekolah-sekolah seni yang juga menghasilkan pembaharuan karya tari yang diciptakan oleh para koreografer muda. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, nanti kalian bisa kirimkan melalui pertanyaan di kolom komentar. Bisa, bila tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap cukup jelas untuk penjelasan saya kali ini tentang definisi tari dan sejarah singkat perkembangan tari di Indonesia. Untuk penyampaian materi hari ini cukup sampai di sini. Bila ada salah dan hilap, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.